Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji dan penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 4 Transformasi 2025. Perkenalkan, nama saya Alfi Husnul Khotimah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Manado dengan nomor induk mahasiswa 25327598. Kami di sini akan menyajikan sebuah video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 fase D dengan materi keutamaan tangan di atas, bertempat di MTS Miftahul Ulum Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, sedangkan saya akan mengabsen dan mengisi jurnal terlebih dahulu. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu supaya peserta didik mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan tangan di atas. Hari ini, dalam pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan menggunakan pendekatan deep learning, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan juga joyful learning. Sehingga nanti dalam pembelajaran kalian harus benar-benar siap menerima materi, kemudian membuat ulasan dari materi, berdiskusi, dan juga berani menyampaikan hasil diskusi kalian. Gitu ya. Baiklah anak-anak, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dari teman-teman satu kelas, untuk yang putri, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, kita doakan semoga pertemuan yang akan datang Anjar dan Natasha bisa mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk yang putra, bagaimana? Hari ini siapa yang tidak masuk? Udin dan Huda. Kita doakan semoga Udin dan Huda senantiasa rajin untuk mengikuti pelajaran. Nah, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, sebelum kita masuk materi inti, alangkah baiknya kita mengulas, mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Masih ingatkah kalian pada bab minggu lalu materi apa yang sudah dipelajari? Sodaqoh.
Apa pengertian sedekah? Memberi atau membelanjakan harta kita. Nah, apakah kalian sudah pernah sedekah? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah pernah sedekah, sudah belajar tentang materi sedekah, maka hari ini kita akan belajar tentang kemuliaan tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Silahkan dibuka bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Nah, berikut saya akan memutarkan sebuah video tentang hadis yang menjelaskan materi al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Ya, kami persilahkan untuk operator kelas 8. Nah, ini videonya dimohon untuk diperhatikan ya. Nah, dari hadis yang sudah kalian lihat dari YouTube tadi, tentunya kalian sangat mudah kan untuk menghafal. Nah, mari kita menghafalkan bersama hadis tentang tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah dengan menggunakan gerakan tangan kita supaya kita lebih mudah mengingat dan menghafalnya. Ayo semuanya tangannya diangkat dulu. Nah, ikuti saya ya. Al-yadu ulya khairu min yadi sufla. Ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Al-yadu ulya khairu sufla. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mempelajari bagaimana mengucapkan dan juga gerakannya dengan baik dan benar, saya minta satu dari kalian mempraktekkan supaya teman-teman yang lain bisa melihat dan juga nanti bisa mengikuti dengan baik. Saya tunjuk untuk yang bisa mempraktekkan Ananda. Yo Nanda, silahkan berdiri. Silahkan dipraktekkan. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ayo kita bersama-sama lagi ya. Semuanya kompak dengan gerakan tangan. 1, 2, 3. Al-yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang artinya anak-anak, kita ketika mampu untuk memberi, itu lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Sehingga rajin-rajinlah untuk bergerak, rajin-rajinlah untuk bekerja, rajin-rajinlah untuk berusaha, sehingga nanti kalian akan menjadi orang yang mampu. Nah, kalau sudah jadi orang yang mampu, tentunya juga akan bisa memberi. Kalaupun hari ini mungkin kamu belum bisa memberi berupa materi, kamu bisa memberi berupa yang lain ya. Apa itu contohnya? Memberi pengalaman, memberi pengetahuan, atau berbagi yang lainnya yang intinya kamu mampu untuk saat ini, atau berbagi waktu dengan teman ya.
gitu. Jadi memperhatikan teman itu juga memberi, sehingga jangan sampai berhenti untuk menjadi orang yang dermawan, jangan berhenti untuk menjadi orang yang mau memberi. Jadilah orang yang punya tangan di atas, ya. Tangan di atas artinya yang memberi. Kalau yang di bawah artinya yang meminta atau yang menerima, begitu. Nah, selanjutnya silahkan berdiskusi bersama teman-teman kalian, ya, teman satu bangku atau satu deretan juga boleh. Silahkan diskusikan, kemudian tulislah ulasan, ya, tulislah ulasan pendek tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Nanti akan Bu Alfi minta beberapa siswa untuk memberikan penjelasan dari hasil pembelajaran hadis tentang al-yadul ulya khairu min yadi sufla. Monggo silahkan, ya, dipelajari, dibaca dan didiskusikan dulu bersama temannya, kemudian ditulis di buku tulisnya hasilnya, gitu. Baiklah, karena tadi sudah saya kasih waktu untuk berdiskusi, sekarang waktunya kalian untuk memaparkan atau membacakan hasil dari diskusi kalian bersama teman-teman kalian. Apa sih hasil dari pemahaman pembelajaran kita hari ini tentang hadis yang menjelaskan al-yadul ula khairum min yadi sufla. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ananda Julaiha. Ya, silakan. Dari hadis yang sudah kita pelajari yaitu al-yadul ulya khairum min yadi sulfa, bahwa kita harus memiliki sifat dermawan, yaitu suka memberi dan membagi, karena lebih baik memberi daripada meminta-minta. Tapi bukan berarti jika kita diberi menolaknya, tapi alangkah baiknya kita yang memberi dan berbagi, bukan kita yang meminta-minta. Walaupun kita dalam keadaan susah, kita harus tetap saling berbagi terhadap sesama. Terima kasih. Selanjutnya, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ananda Sania, silahkan. Baik, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu hadis yang telah kita pelajari adalah al-yadul ulya khairum min yadis sufla, yang berarti tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, lebih baik seseorang yang memberi daripada seseorang yang menerima, ataupun bahkan kita meminta-mintanya. Pahalanya pun tentu lebih banyak orang yang memberi daripada orang yang menerima. Maka dari itu, mulai dari sekarang, yuk biasakan pada diri sendiri untuk menjadi seseorang yang suka bersedekah. Terima kasih. Kesempatan berikutnya untuk Ananda Mahila, dipersilahkan. Dari hadis yang sudah kita pelajari tadi, yaitu al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi, maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerima pemberian orang lain. Tetapi bila seorang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Maka jadilah orang yang suka berbagi atau memberi, dan jangan menjadi seorang yang suka meminta. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saatnya memberi kesempatan pada para siswa, anak-anak putra. Kesempatan pertama untuk anak putra saya berikan kepada Ananda Noval. Ayo silahkan Mas Noval. Baik, dari hadis yang sudah kita pelajari, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahwasanya memberi lebih baik daripada meminta, tapi apabila diberi lebih baik diterima. Oke, terima kasih. Kalau diberi harus diterima, begitu. Kesempatan berikutnya untuk Ananda Rizky Maulana Abdillah. Silahkan Mas Rizky. Baik, dari hadis yang sudah kita pelajari yang bunyinya al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu tangan yang di atas adalah orang yang memberi sesuatu, contoh berinfak atau bersedekah. Sedangkan tangan yang di bawah itu adalah orang yang meminta-minta, kecuali seseorang itu memberi sesuatu kepada kita dan kita terima. Terima kasih. Pernyataan berikutnya atau
pernyataan terakhir dari siswa ya, dari anak putra. Kesempatannya kami berikan kepada Ananda Rifki. Ayo Mas Rifki, apa? Baik, dari hadis yang sudah kita pelajari, al-yadul ulya khairu min yadis sufla, kita bisa mengambil hikmah, yaitu tangan di atas adalah tangan yang memberi infak, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Oh, begitu. Oke, baiklah. Baiklah anak-anak, setelah semuanya saya minta untuk berdiskusi dan sudah memaparkan sedikit penjelasan dari hasil diskusinya, maka sekarang Ibu akan memberikan satu contoh persoalan ya. Persoalan dalam hidup ya, dalam kenyataan. Misalnya, dalam sebuah perjalanan ya, dalam sebuah perjalanan kamu mengalami kemacetan. Kemudian di tengah-tengah kemacetan, di pinggir jalan ada seorang nenek yang sedang lapar. Dia menghampiri kamu, ya. Dia menghampiri kamu, mengetuk pintu mobil atau kaca mobilmu. Dia meminta belas kasihanmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan kepada nenek yang sedang kelaparan itu, yang minta dibelas kasihani? Mari berpikir dan buat solusi yang terbaik sesuai dengan hadis al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Jawaban solusinya saya minta dipaparkan atau dijawab oleh Ananda Alfian. Ayo silahkan. Baik, saya akan memberi makan atau jajan karena saya itu mempunyai bekal yang lebih. Terima kasih. Nah, untuk jawaban dari Alfian sangat bagus. Dia mengatakan akan memberikan bekal yang dia masih punya di dalam mobil karena waktu berangkat bepergian tadi bawa bekal berupa jajan maupun makanan. Itu bagus sekali karena memberi tidak harus berupa uang, tidak harus berupa rupiah anak-anak. Jadi kita bisa memberi apa yang kita punya. Kalau misalnya di rumah kamu punya jajan lebih, kemudian tetangganya pengen makan jajan yang kamu punya, ya dikasih. Begitupun ketika kalian di sekolah seperti ini, ketika kalian punya jajan, temannya kebetulan tidak punya uang saku, bisa kalian bagi dengan temannya. Nah, memang berbagi itu salah satu wujud dari kegiatan atau dari amalan al-yadul ulya khairu min yadi sufla. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini tentang hadis kemuliaan tangan di atas bisa memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita semuanya, dan kalian bisa menerapkan isi kandungan hadis ini untuk bisa senantiasa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Kami mohon maaf apabila selama pembelajaran ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati kalian. Tetap belajar dan tetap semangat dalam memberi. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.